yang mulia, saya tidak mengemis, saya minta hak saya. Ya. Izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Ini izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Semua penjaminnya kuasa hukum saya. Kalau kurang, wahai pengunjung, wahai jamaah, saya tidak kenal Anda. Sudikah Anda kira-kira jadi penjamin saya kalau saya harus pulang menjenguk istri saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti sidang Sugi Nur dan Bambantri. Dan kali ini ada hal yang kemudian cukup unik dari Sugi Nur. Sepertinya dia betul-betul mengharapkan sekali ya belas kasihan daripada hakim dengan maksud untuk kemudian menjenguk istrinya yang lagi-lagi dia sakit. Ini untuk yang kedua kalinya, kesekian kalinya istri beliau itu kemudian sakit. Dan Sugi Nur, ya kalau kita tracking ke belakang, ya beberapa minggu yang lalu ketika ya dia juga pernah meminta penangguhan penahanan, bahkan untuk sekedar menjenguk istrinya yang waktu itu katanya transfusi darah, itu hanya dijawab oleh hakim untuk dipertimbangkan dan dipertimbangkan. Dengan sangat tegas dan lantang Sugi Nur menjawab, ya ketika berbicara di awak media, dia mengatakan kalau memang ya saya tidak bisa pulang, disampaikan sama keluarganya, dan kemudian ya istrinya yang sedang di rumah sakit katanya harus meninggal pada akhirnya. Nah katanya tidak apa-apa, nanti kita ketemu di surga. Itu yang pernah disampaikan oleh Sugi Nur. Tetapi ketika pada persidangan ya pembacaan replik oleh jaksa ini, akhirnya Sugi Nur pun kemudian ya berharap lagi untuk ada penangguhan sekedar untuk kemudian yang menjenguk istrinya. Bahkan Sugi Nur pun menundukkan kepala, ya itu adalah sebuah bukti bahwa dia ya berharap sekali alias mengemis. Sekalipun dia mengatakan andaikan ya harus bersujud, andaikan bersujud itu ya bisa dia lakukan, maka dia pun akan lakukan. Hanya karena dia punya iman dan bersujud itu kepada manusia tidak boleh, maka dia tidak lakukan itu. Dan dia hanya mengilustrasikan ya pada masa sahabat katanya ada orang yang kemudian membunuh dan dia hendak ya menyelesaikan sebuah urusan muamalah dan dia pun ya digaransi, ada yang menjaminkan dia. Dan Sugi pun meminta jaminan katanya bahwa para kuasa hukum bahkan para pengunjung itu dimintai Sugi Nur untuk bisa menjaminkan dirinya. Tetapi itulah ya Sugi Nur memang luar biasa dan pintar untuk kemudian mengolah dia punya perasaan, menyampaikan apa yang menjadi keinginan daripada Sugi Nur. Untuk lebih jelasnya kita simak ya bagaimana situasi di persidangan ketika Sugi Nur kemudian meminta lagi kepada hakim agar diberi kesempatan untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita simak sama-sama. Malam minggu terakhir dan hari malam Ahad saya chatting sama istri saya. Istri saya ngedrop lagi karena ternyata asam lambung, dan saya baru tahu kalau asam lambung itu pikiran ternyata kuncinya ya. Oke, baru selesai chatting tiba-tiba ada sidak di rutan dan HP saya disita oleh petugas. Setelah itu putus komunikasi, chattingannya saya sertakan. Kemarin sore saya pinjam handphonenya Aibtu Agus, barangkali beliau hadir di sini, beliau yang menjaga rutan di tempat saya ditahan. Saya pinjam handphone beliau dan saya hubungi istri saya, ternyata beliau sekarang sudah dirawat lagi di rumah sakit Wonolangan, Dringu, Probolinggo. Dan tadi pagi saya telepon lagi dengan HP-nya Pak Nugroho ya yang piket hari ini di rutan, ternyata ada merambah ke jantung. Yang mulia, seandainya bersujud di depan manusia tidak dosa, saya akan lakukan itu ya mulia. Saya akan bersujud sekarang, tapi tidak mungkin saya melakukan itu karena itu iman. Jadi kalau boleh yang mulia, saya tidak mengemis, saya minta hak saya. Izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Pada zaman Umar bin Khattab yang mulia ada kasus pembunuhan, itu diizinkan pembunuhnya itu untuk menyelesaikan urusan muamalahnya, asal ada penjamin. Waktu itu penjaminnya namanya Salman Al Farisi. Itu membunuhnya,
Bahkan kemarin banyak sekali koruptor, kasus-kasus penjahat itu diizinkan penangguhan penahanan di jalan istrinya. Hari ini izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Semua penjaminnya kuasa hukum saya. Kalau kurang, wahai pengunjung, wahai jamaah, saya tidak kenal Anda. Sudikah Anda kira-kira jadi penjamin saya kalau saya harus pulang menjenguk istri saya? Di kasus yang Surabaya yang di kasus yang Palu, saya tidak ditahan. Saya berangkat sidang dari rumah. Saya nggak pernah dikawal polisi. Hidup mati saya serahkan kepada Allah. Monggo yang mulia, mau dikawal polisi boleh, pulang sendiri boleh. Saya hanya ingin, saya nggak bisa bayangkan kepontal-kompontalnya anak saya yang dua kecil itu harus temani mamanya di rumah sakit begitu. Dulu saya sudah mohon sama yang mulia, tidak dikabulkan, saya diam. Waktu itu promis. Nah sekarang ternyata masuk lagi. Pikiran yang mulia. Pikiran yang ini saya tidak menghibah, saya menangis bukan saya cengeng. Ya, saya sudah berusaha nahan, tapi inilah batas kemanusiaan saya. Sekarang diopname di Wonolangan, Deringu, Probolinggo. Yang mulia mohon berunding, saya tunggu hasilnya. Saya ingin jenguk istri saya. Selasa saya datang tepat waktu, penjaminnya semua kuasa hukum saya dan pengunjung yang hadir di situ. Saya tidak mungkin merusak barang bukti, itu bukan sifat saya dan saya. Ya, itulah ya gaya dan sikap daripada Sugi Nur untuk tidak mengatakan bahwa itu mengemis, tetapi kita bisa melihat sendiri ya bahwa dia menundukkan kepala di depan majelis hakim. Ya, itu kan sebuah pengharapan yang maksudnya berlebih ya. Artinya itu juga bagian daripada mengemis agar diberi kesempatan untuk menjenguk istrinya. Padahal ya dulu dengan sangat lampannya katanya bahwa tidak mungkin lagi kita diberi penangguhan oleh hakim karena sudah berkali-kali dimintakan. Ya, dan kali ini di sidang pembacaan replik jaksa ini lagi-lagi Sugi Nur ya melakukan meminta agar diberi kesempatan ya untuk kemudian menjenguk istrinya. Sugi Nur ya memang orang ini unik ya. Kadang dia bisa berbicara tegas lantang, tetapi kadang juga dalam waktu yang tidak berapa lama dia bisa merubah, mengolah perasaannya, kemudian membangun sebuah komunikasi yang itu bisa diatur sedemikian rupa. Dia bisa bernada tinggi dalam waktu yang sama, dan pada sisi lain dia juga bisa bernada rendah. Disinilah kehebatan daripada Sugi Nur. Tapi sepertinya hakim sudah paham ya, karena Sugi ini dulunya adalah seorang pemain ya pemain debus yang tentu ya hebatlah dalam membuat trik komunikasi ya, bagaimana bisa mempengaruhi orang ya dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa membuat orang tegang ya, tetapi dalam waktu yang bersamaan pula kita bisa membuat orang kemudian terenyuh, bersedih ya, dan bahkan menangis. Dan Sugi Nur hebat dalam mengolah itu. Kalau kita ikuti ya dalam berbagai persidangan ya, disitulah kehebatan Sugi Nur dalam mengelola. Dia punya emosi, dia punya perasaan. Tetapi hingga pada sidang replik ya oleh jaksa ini, semakin teranglah bahwa Sugi Nur dengan tegas itu dituntut oleh JPU ya, dan JPU sangat konsisten ya, hingga pada pembacaan replik dengan tegas dan menyatakan bahwa ya Sugi Nur ini telah bersalah diduga menyebarkan berita bohong dan tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang bisa membuktikan apa yang telah dituduhkan dalam podcast itu. Kita akan melihat akan seperti apa nanti sidang putusan ya oleh majelis hakim ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.